They call it news, knowledge, business information, wisdom, inspiration, but we call it smart. Smart FM, the spirit of Pak Desra, 101,1 Radio Smart FM Makassar. Terima kasih atas masih bergabung di pagi hari ini. Ya, tidak terasa kalau saat ini kita masuk di hari ke-7 bulan suci Ramadan, dan tentunya bisa nggak bayangkan Smart Listener memasuki bulan suci Ramadan ya. Kalau kita bandingkan di tahun-tahun sebelumnya, memasuki bulan suci Ramadan itu suasananya mulai terasa ya, di mana masjid-masjid berbenah, kemudian loudspeaker setiap masjid sehabis sholat asar itu sebelum memasuki bulan suci Ramadan itu mengumumkan siapa-siapa saja yang menjadi imam pada saat pelaksanaan sholat tarawih selama 1 bulan lamanya. Belum lagi ya ditambah anak-anak yang berkumpul di masjid untuk cita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tapi di tahun ini, Smart Listener, ini nuansa ini kita dapatkan agak berbeda, apalagi di tengah berlakunya pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Nah, seperti apa pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar selama Ramadan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, Smart Listener. Dan untuk pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan beberapa narasumber yang saat ini sudah kita hubungi, dan untuk pagi hari ini kita live via Zoom ya, Smart Listener. Sekali lagi, untuk pagi hari ini kita live via Zoom, dan pagi hari ini kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi. Topik yang kita bahas hari ini, hikmah Ramadan di tengah pandemi Corona. Anda yang ingin bergabung pagi hari ini juga boleh, silakan untuk line WhatsApp di 0811 409. Baik, saya sapa dulu untuk pagi hari ini. Saya sudah bersama dengan Bapak Ismail Haji Ali. Bapak Ismail Haji Ali merupakan tugas COVID-19 Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat. Puasanya lancar ya? Selalu bersama kita, kesehatan untuk diri kita. Baik, dan pagi hari ini kita juga sudah bersama dengan Ustadz Dr. H. Abdul Wahid SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ini lagi di mana nih Pak Ustadz? Alhamdulillah, saya lagi di Sulawesi Tengah ini. Sulawesi Tengah, di Palu, Pak ya. Wow, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami pagi hari ini. Iya. Dan juga di pagi hari ini kita juga sudah bersama dengan anggota DPRD Kota Makassar, Bapak Anwar Farouk dari Komisi C PK. Ya, dari Komisi C ya, DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anwar Farouk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya Pak? Lancar? Alhamdulillahirabbil alamin, baik, lancar. Baik. Terima kasih juga Pak sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Baik. Ya. Dan sekali lagi Smart Listener, untuk topik yang kita bahas untuk hari ini, hikmah Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Baik, saya langsung saja bersama dengan Bapak Anwar Farouk dulu ya. Saya bersama dengan Bapak Anwar Farouk dari Komisi C DPRD Kota Makassar. Pak Anwar, ya ini kita sudah masuk di hari ke-7 ya. Bertepatan juga dengan hari ke-7 bulan suci Ramadan, ini juga bertepatan dengan pembatasan sosial berskala besar yang tentunya ini merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 begitu. Pak Anwar, sejauh ini dari hari pertama hingga hari ke-7
Ramadan, Pak Anwar, mungkin bisa memberikan sedikit masukan ataupun pengawasan begitu terkait berlakunya PSBB, pelaksanaan PSBB di tengah Ramadan yang saat ini kita sedang jalankan begitu, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Smart FM, Pak Haji Abdul Wahid. Suaranya bisa agak dekat, Pak? Halo. Pak Anwar? Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Pak, silakan. Bisa Siapa suaranya? Ya, silakan Pak Anwar. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Abdul Wahid, Pak Ismail. Hari ini di hari ke-7 dari PSBB diberlakukan. Saya melihat dari sepanjang batasan skala secara besar ini, PSBB ini, saya lihat masih banyak masyarakat yang berkeliaran secara kenyataan. Apalagi di sore hari, pada saat menjelang berbuka puasa, walaupun tidak sebanyak di tahun-tahun yang lalu, namun kalau kita perhatikan, masyarakat masih banyak yang keluar. Ya. Kemudian social distance yang seharusnya dia lakukan juga masih belum diterapkan, dan masih banyak juga yang belum memakai masker. Demikian, Pak. Pak Anwar, kalau kita lihat ya, ini dari hari pertama, kemudian hari ke-7, sepertinya untuk kedisiplinan masyarakat ataupun warga Kota Makassar ini masih cukup rendah begitu. Nah, kira-kira hal apa begitu yang harus dilakukan begitu untuk bisa membuat warga Makassar itu lebih disiplin begitu, apalagi pada saat pelaksanaan PSBB ini juga bertepatan dengan sama kita menjalani ibadah puasa Ramadan gitu. Ya, tentunya kami memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang telah pemerintah lakukan ya di dalam rangka penerapan PSBB ini. Namun kami melihat masih perlu lebih keras lagi pemerintah bekerja agar masyarakat menjadi sadar akan bahaya dari COVID-19 ini. Saya menyampaikan di dekat rumah saya di daerah Tidung di sini, masih ada masjid yang sampai kemarin malam masih menyelenggarakan sholat tarawih, ya. Sehingga di aparat datang untuk melakukan penutupan. Nah, semestinya hal ini tidak dilakukan apabila masyarakat sudah menyadari bagaimana dampak dari COVID-19 tersebut. Namun saya melihat bahwa tingkat kesadaran masyarakat kita ini diimbangi dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah, ya, juga dengan bantuan-bantuan yang harusnya diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui bantuan dari dinas sosial yang saya ketahui sudah juga dilakukan. Jadi sekali lagi, Mbak, saya bilang bahwasanya pemerintah harus lebih kuat lagi, lebih keras lagi memberikan informasi-informasi mengenai COVID-19 kepada masyarakat melalui RT RW kelurahan. Oke, jadi ini belum cukup maksimal begitu Pak Anwar ya, untuk informasi ke masyarakat begitu Pak ya? Iya, baik. Saya masih melihat jalan-jalan kita masih ramai, kemudian perbatasan juga ya dibatasi dengan seadanya, artinya melalui pemeriksaan juga, tetapi tidak begitu ketat. Padahal PSBB ini mensyaratkan, mengharuskan bahwa benar-benar kita semaksimal mungkin berada dalam rumah. Oke. Baik, jadi memang perlu adanya ketegasan dari pemerintah, begitu ya Pak Anwar. Baik, tadi sempat juga Pak Anwar mengatakan bahwa pada saat pemberlakuan PSBB, hal yang memang harus dipenuhi itu adalah bantuan, ya, bantuan. Pak Anwar,
kalaupun saat ini ya untuk meringankan beban masyarakat saat ini pemerintah juga memberikan bantuan ke masyarakat begitu. Tapi sejauh ini bantuan yang diberikan oleh pemerintah ke masyarakat ini masih banyak dikeluhkan oleh warga. Nah seharusnya seperti apa begitu Pak Anwar masukannya? Ya, baik. Ini juga merupakan kerja besar ya, karena masyarakat yang membutuhkan lebih banyak ketimbang barang ataupun paket yang disediakan oleh pemerintah. Gitu. Cuma saya mau berkaca kepada kabupaten sebelah, Kabupaten Goa misalnya, dia menunda pelaksanaan PSBB untuk menyelesaikan pemberian paket kepada masyarakat terlebih dahulu. Gitu. Nah, saya melihat ini tidak untuk dicontoh karena menunda PSBB adalah sama dengan memberikan kesempatan kepada virus COVID untuk berkembang lebih jauh. Namun dari sisi kecepatan dan respons terhadap kebutuhan masyarakat itu lebih bagus. Nah, kita harus berkaca ke sana. Dan saya juga pengen dapat informasi saat ini, hari ini, per hari ini, karena kemarin saya melakukan kunjungan kepada Dinas Sosial di hari Kamis kemarin, dan 2 hari yang lalu ya, hari Selasa, dan itu sudah dilakukan pembagian kepada masyarakat secara bertahap karena perlu divalidasi terlebih dahulu, dan saya harapkan ini segera dilakukan, dipenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Tapi kalau sejauh ini program ataupun bantuan sosial yang diberikan ini sudah tepat sasaran, begitu Pak Anwar, menurut Anda? Ya, dari berita-berita yang kita dengar ya masih ada double, masih ada ASN yang terima, kemudian juga hanya orang-orang dekatnya dari RT RW yang terima. Nah, ini merupakan kerjasama yang harusnya lebih intens dilakukan oleh tim TKSK, tim pendataan ya, dengan masyarakat, dalam hal ini RT RW. Oke. Baik, jadi memang perlu ada konfirmasi lebih jelas lagi ke tingkat RT RW, begitu Pak Anwar ya? Baik, Pak Anwar, kita masih akan lanjut lagi perbincangannya, tapi saya beralih dulu ke Bapak Ismail Hajali, juru bicara gugus tugas COVID-19. Kita sapa dulu Pak Ismail. Ya, Pak Ismail. Ya, Pak Ismail tadi seperti yang diinformasikan oleh Pak Anwar Farouk ya. Untuk saat ini kita sudah masuk di hari ke-7 juga bertepatan dengan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar begitu. Menurut pengamatan Anda seperti apa untuk saat ini Pak, dari tingkat kepatuhan masyarakat begitu Pak Ismail? Ya, saya kira memang khususnya disampaikan oleh yang terhormat tadi Pak Anwar Farouk ya, bahwa di dalam pendistribusian sembako ini memang ya butuh waktu dan butuh persiapan, walaupun memang teman-teman dinas sosial ya daripada pendistribusian bantuan ini itu sudah bekerja maksimal ya. Dan saya kira Pak Anwar juga tadi sudah menyinggung bahwa memang pendistribusi ini tidak bisa langsung ya, kalau yang 60.000 sembako yang disiapkan, dan sampai kemarin laporannya Pak Kadis Sosial baru 10.000, kurang lebih 13.000 yang terdistribusi. Itu pun juga tentu dari aspek manajemen pendistribusiannya kita kemarin Pak PJ Wali Kota sudah menyampaikan ke seluruh camat bahwa untuk menghindari yang namanya duplikasi, untuk menghindari namanya ada yang tidak mendapatkan, ya, dilakukan dengan pendekatan melalui jalur Pak Lurah, Pak RW, dan Pak RT. Jadi memang di kecamatan, tapi kemarin itu mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Dan nanti modelnya itu ke kelurahan. Nanti kelurahan, nanti Pak RW-nya datang, jangan lagi berkumpul
Jangan lagi mengantri, karena memang model pendistribusian sembako ini tentu yang diutamakan itu menjaga jarak, ya, physical distancing, dan tentu masyarakat harus memahami. Juga perlu saya sampaikan bahwa data-data yang sudah ada ini bukan data yang permanen, tidak berhenti. Kesepakatan kita dengan baik dari kementerian maupun dinas dari provinsi, gugus tugas provinsi, data yang kita gunakan itu adalah data tumbuh. Maksudnya data yang setiap saat boleh bertambah. Karena kita ketahui memang selain memang masyarakat yang memang selama ini sudah permanen menerima lewat bantuan dari Kementerian Sosial, apakah itu yang masuk di program PKH, masuk di program Raskin, masuk yang penerima bantuan langsung, itu memang datanya sudah jelas, ya. Nah, yang sering muncul ini yang masih masyarakat biasa, ya, orang-orang yang peduli lah begitu. Ini orang miskin, kenapa tidak dapat? Kenapa orang di sampingnya dapat? Padahal yang bersangkutan ini sudah masuk di bagian yang saya sebutkan tadi, sesuai yang diatur dalam keputusan wali kota. Ini harus dibedakan. Jangan begitu membagi sembako, ada tetangganya itu lebih miskin. Kenapa ini lebih berada kelihatan mungkin dari aspek kondisi rumahnya, apanya, tapi dia adalah bagian daripada yang tenaga kerja atau orang-orang yang berdampak langsung pada COVID-19 ini. Itu yang perlu menjadi perhatian kita semua, dan khususnya para pendengar, ya, smart listener, smart FM. Ya, jadi intinya Pak Ismail, ya, kalau selamanya dari mereka yang belum mendapatkan bantuan itu, mereka masih bisa terdata gitu ya Pak Ismail, ya? Iya, iya. Jadi tidak usah terlalu khawatir, tidak usah panik. Ya, termasuk di posko ini pagi-pagi saya sudah didatangi nih salah seorang kelompok masyarakat yang peduli dengan warganya. Ini pembuktian bahwa kita tidak langsung begitu saja menutup atau menghentikan pendataan. Kalau betul-betul memang masyarakatnya belum mendapatkan, silahkan dibawa identitasnya, apakah KTP-nya dengan kakaknya, atau mungkin ada orang yang tidak punya identitas di Kota Makassar ini, tapi dia bagian dari dampak, sudah tidak bisa pulang kampung, sudah tidak bisa mudik, sehingga tim gugus dalam hal ini yang menjadi bagian daripada tugas bagaimana pelaksanaan PSBB ini bisa berjalan. Bukan hanya orang yang sakitnya diurus, orang yang terjangkit, tapi bagaimana masyarakat yang sehat ini yang sudah tidak boleh keluar rumah, sudah tidak boleh melakukan aktivitas karena usahanya mungkin tidak masuk yang dikecualikan. Jadi ini semua saya kira info yang harus tersampaikan ke masyarakat, dan alhamdulillah di dialog kita pagi ini ada yang terhormat dan mendengar penjelasannya tadi, saya kira ini informasi yang bagus, ya. Beliau juga sangat memahami bahwa pendistribusian ini memang 60.000, ya. Dari 53.000 yang sudah terverifikasi, ya, di luar penerima yang permanen setiap bulan, itu kita akan lakukan. Dan informasi lagi bahwa kalau 60.000 ini tidak cukup, kita akan tambahkan lagi. Sepanjang itu memang data-data warga yang memang berdampak pada COVID-19 ini belum tersentuh dengan bantuan-bantuan khususnya dari pemerintah kota. Dan ini sangat diharapkan begitu Pak Ismail, ya. Ini sangat diharapkan begitu Pak, apalagi di tengah pemberlakuan PSBB, apalagi juga di tengah kita menjalani ibadah puasa begitu Pak. Kecil suaranya, tambah-tambah deh, karena kecil. Ya. Ini sangat dibutuhkan begitu Pak Ismail, ya, apalagi masyarakat yang tengah menjalani ibadah puasa begitu Pak. Ya. Nah, Pak Ismail, kalau dilihat kita masuk di hari ke-7 begitu ya, kalau dari hasil informasi yang kami terima, ya, kalau saat ini pasar-pasar ya menjelang waktu berbuka puasa, ini pasar-pasar masih cukup ramai begitu Pak Ismail. Ini seperti apa aturannya Pak? Jadi memang semua tempat-tempat usaha yang
dikecualikan di dalam pemberlakuan daripada pembatasan sosial berskala besar ini, masih melakukan aktivitas, tapi itu tetap diawasi, ya. Pasar-pasar tradisional itu kita sudah melakukan pengetatan pengawasan, disiapkan tempat cuci tangan, pengunjung pakai masker, pengunjungnya juga harus jaga jarak. Memang kalau kita lihat pasar tradisional ini kan sangat terbuka ya, beda kalau seperti mini market atau pasar-pasar yang modern memang sudah jelas ya, apalagi dipantau dengan CCTV. Tapi semua itu tentu kita ketahui juga bahwa ini suasana bulan suci Ramadan ya, yang tentunya masyarakat juga membutuhkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pelaksanaan ibadah puasa. Tapi yang jelas bahwa dan perlu diketahui semua tempat usaha yang dikecualikan termasuk pasar tradisional itu memang sudah diberikan standar-standar protokol kesehatan bagaimana mengelola tempat usahanya ya. Dan perlu diketahui walaupun itu dikecualikan ya, tempat usaha yang diatur dalam peraturan wali kota nomor 22 tahun 2020, kalau dia ada karyawannya, ada karyawatinya yang terpapar COVID-19, maka tempat usaha itu harus ditutup 14 hari. Itu menjadi perhatian juga. Jangan karena dianggap dikecualikan, nah dia tidak disiplin, tidak patuh menjaga. Tadi protokol kesehatan itu yang sudah terstandarisasi bahwa setiap orang yang berkunjung harus pakai masker. Sebelum masuk ke tempat berbelanja atau melakukan aktivitas, dia harus cuci tangan dan menjaga jarak gitu. Oke. Ya. Ini ada ketentuan-ketentuan khusus begitu Pak ya, yang harus ditaati gitu ya, dari para pelaku usaha juga, apalagi di selama bulan Ramadan ini. Baik, kita akan break dulu, tapi sebelumnya kita ke Pak Ustadz dulu. Tetap ya. Ya, Pak Ustadz, tetap standby Pak. Pak Ustadz? Siap. Ya. Buka gambarnya Pak Ustadz supaya gak gambar lagi. Oh begitu. Jangan fotonya ya, ini gambar Ki Ustadz. Ya. Baik, Pak Ustadz, kita sudah masuk di hari ke-7 Ramadan ini juga di mana memasuki bulan suci Ramadan, masyarakat ini memperbanyak ibadah begitu kan, memperbanyak ibadah dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah ya, seperti tadarus, kemudian juga berkeinginan juga untuk melakukan sholat berjamaah, sholat taraweh berjamaah di masjid-masjid. Tapi di satu sisi ini juga bertentangan juga ataupun tumpang tindih dengan kebijakan pemerintah, di mana kita ketahui bahwa saat ini Kota Makassar ini saat ini berlakunya pembatasan sosial berskala besar begitu. Ustadz sendiri seperti apa Pak untuk ya, kita akan lanjut lagi perbincangannya Ustadz, tapi kita break dulu untuk sesaat ya. Menjalani ibadah puasa di tengah COVID-19 ini, smart listener, hikmah apa yang bisa Anda tangkap ataupun yang bisa Anda petik, smart listener? Mungkin Anda juga bisa mengirimkan komentar Anda sekali lagi untuk via WhatsApp di 0811461011. Sekali lagi, untuk pagi hari ini kita kembali terhubung bersama dengan Ustadz Bapak Abdul Wahid SAG. Saya kembali bersama Pak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pemberlakuan PSBB tepat di saat umat muslim ini menjalankan ataupun melaksanakan ibadah puasa. Seperti apa Ustadz melihat kebijakan dari pemerintah ini? Nah, untuk hukum Islam menjalankan ibadah di tengah wabah penyakit, itu hukumnya seperti apa, Ustadz? Baik, terima kasih dan para pendengar Smart FM dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, amma ba'du. Saya awali dengan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kaum muslimin yang sedang menjalankan ibadah pada hari ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan pertama pemberlakuan PSBB.
pembatasan sosial berskala besar, sesungguhnya dilihat dari substansi, ini sudah ada sejak 1400 tahun yang silam. Dilihat dari substansinya, bukan dilihat dari istilahnya. Apa dasar saya menyatakan seperti itu? Bahwa misalnya kita bisa temukan dalam salah satu hadis yang sahih, yang sering para ulama kita di televisi, di media, menyampaikan hadis ini. Nabi SAW bersabda, "Fa'idha sami'tumul ta'un," apabila kalian mendengar ada satu tempat, ada satu wilayah tersebar virus yang mematikan, fala tadkhulu, jangan coba-coba kalian datangi tempat itu. Kemudian kata Nabi melanjutkan dalam hadis yang sama, wa idza waqa'a fi qaryah, lalu apabila kalian berada dalam satu tempat di mana tempat itu tersebar ta'un atau sejenis virus yang mematikan, Nabi katakan fala tafirru minhu, jangan kalian keluar dari tempat itu. Berdasarkan hadis ini para pendengar, bahwa ini sudah connect atau sejalan dengan pemberlakuan PSBB khususnya di Kota Makassar, baik dilihat dari hukum negara maupun hukum Islam. Oleh karena itu, dilihat dari kacamata Islam, tidak ada alasan bagi kita sebagai umat untuk bisa menolak atau abai terhadap putusan pemerintah hanya karena ingin dalam tanda kutip melaksanakan ibadah Ramadan, terutama tarawih, tadarus dan sebagainya di masjid. Padahal itu semua adalah merupakan markas besar atau sarang yang dapat memicu dan memacu tersebarnya virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, para pendengar, saya ulangi, di dalam Islam, dalam kasus-kasus tertentu, jangankan ibadah sunnah, ibadah wajib saja, bisa hukumnya dilarang atau haram dilakukan apabila terdapat salah satu di antara dua. Satu, dororo linapsih, membahayakan diri sendiri. Dua, dororo li alaih, membahayakan orang lain. Jadi ketika kita hadir untuk sholat tarawih di masjid, khususnya di Kota Makassar, di mana menurut pantauan dan pengamatan pemerintah Makassar termasuk zona merah penyebaran COVID-19, maka ini sama saja melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya. Tentu ganjarannya adalah dosa besar. Kenapa? Karena tidak hanya akan berpotensi membahayakan diri kita, tapi juga berpotensi membahayakan orang lain. Hanya saja para pendengar, bagi daerah yang masih masuk kategori zona hijau, ini ada peluang yang diberikan oleh agama. Sejalan dengan apa yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat, bahwa tidak ada di dalam item-item putusan atau fatwa MUI melarang seluruh Indonesia untuk ke masjid tarawih. Tidak ada larangan itu. Yang dilarang adalah di wilayah atau daerah yang masuk kategori zona merah, seperti Makassar. Itu jelas ya. Tetapi juga di Makassar itu, sejauh yang saya baca dan pahami dari pernyataan dan fatwa MUI, yang pertama kesimpulan saya, para pendengar, adalah tidak ada larangan untuk dikomandangkan azan di masjid. Selama bulan suci Ramadan. Tidak ada larangan itu. Tidak ada juga anjuran atau perintah untuk menyegel masjid. Tidak ada itu. Tidak ada juga perintah untuk, mohon maaf, kalau ada masyarakat yang sebut saja beberapa orang masuk masjid langsung dihantam atau dibubarkan. Tidak ada itu. Jadi jangan yang sampai dilarang diartikan begitu ya Ustaz ya?
Betul, itulah sebabnya kalau kita sakit gigi jangan berobat ke dokter kandungan. Iya, artinya apa? Sekarang ini banyak orang, mohon maaf kalau bahasa Makassar, sotak. Kenapa saya katakan demikian? Tidak punya kapasitas ilmu agama, lalu dia simpulkan masalah agama. Belajar lewat grup-grup WhatsApp dan sebagainya. Oleh karena itu, alangkah sedihnya kita, ya, para pendengar, kalau selama Ramadan tidak ada itu menjelang maghrib, menjelang buka puasa, istighfar. Tidak ada kita dengar, nasyhadu alla ilaha, oh sedih itu. Ya, dan bisa menurut pengamatan saya menambah, ya, semakin drastisnya menurunkan imunitas umat. Karena melawan virus COVID-19 sekarang itu ada dua minimal. Satu, kuatkan iman kita dan kuatkan imun kita. Ya, iman kaitannya dengan ikhtiar keagamaan, ya, berhubungan dengan Allah itu. Jadi kalau bisa tetap dikomandangkan azan, tetapi azan itu posisinya hanya sekedar mengingatkan umat bahwa duhur sudah masuk, asar sudah masuk, buka sudah masuk. Itu paling tidak akan sedikit mengobati, katakanlah, kerinduan umat untuk hadir ke masjid. Jadi jangan disegel total. Apalagi sampai diancam umat untuk awas siapa yang singgah sholat 2-3 orang di masjid langsung, ini mohon maaf, perlu kita diskusi kembali. Jadi saya sebagai bagian dari Mubalik dan akademisi di Kota Makassar mendukung penuh 100% PSBB ini. Hanya saja catatannya adalah, mari jangan atas nama pemberlakuan PSBB ini justru melahirkan, ya, konflik-konflik baru yang justru bertentangan dengan, ya, kearifan lokal, bertentangan dengan sifat katabe, ya, kalau kita di Bugis Makassar. Saya kira seperti itu. Ya. Jadi Ustadz, ya, seperti yang diinformasikan tadi, ya, bahwa jangan sampai masyarakat itu menyalahartikan begitu, dilarang ke masjid begitu. Yang dibatasi itu adalah jangan sampai berkumpul, begitu ya Ustadz, ya? Betul, betul. Iya. Kalau itu tadi, ya, untuk aturan-aturan beribadah, ya, selama wabah COVID-19 ini, itu jelas ya diatur dalam undang-undang karantina dan juga perwali, Ustadz. Terus kalau sebenarnya ini, Ustaz, kalau untuk nanti umat Islam juga kan ini nantinya juga akan selesai Ramadan itu ada juga pengumpulan zakat. Ya. Nah, ini seperti apa untuk pengumpulan zakat tadinya, Ustaz? Bagaimana? Coba diulangi pertanyaannya. Ya, ini selesai puasa Ramadan, salah satu kewajiban umat Muslim lainnya itu adalah pengumpulan zakat. Nah, itu seperti apa nantinya sistemnya, Ustaz? Halo? Ustaz? Halo? Iya, bagaimana? Iya. Untuk zakat nanti seperti apa, Ustaz, untuk pengumpulannya nanti di tengah wabah COVID-19 ini? Baik. Jadi di dalam ajaran Islam bahwa zakat fitrah itu sesuai dalam mazhab Imam Syafi'i yang mayoritas dianut oleh umat Islam di Indonesia, itu sudah boleh dikeluarkan waktunya sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan paling lambat ketika khatib belum naik di atas mimbar. Itu mazhab Syafi'i itu. Nah, karena itu melihat kondisi, ya, penerapan PSBB dan penyebaran COVID-19 yang ada di Kota Makassar khususnya, saya menganjurkan dan sepakat kalau zakat fitrah itu khusus tahun ini mungkin lebih bagus, lebih awal dikeluarkan. Kenapa? Supaya paling tidak akan memberikan ruang dan kemudahan kepada, sebut saja, panitia amil zakat untuk mendistribusi zakat itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
Karena semakin mepet dengan Lebaran, biasanya panitia juga kewalahan. Akhirnya peruntukan dan pendistribusian daripada zakat itu tidak sesuai dengan sasaran. Nah, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Ustadz. Saya ke Pak Anwar lagi. Ya, Pak Anwar. Ini terkait ya untuk apa yang disampaikan tadi. Bagaimana tanggapan dari Pak Anwar sendiri sebagai anggota DPRD, Pak? Yang jelas, tapi tolong diulang. Ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Wahid tadi, ya, tentang menjalani ibadah puasa di tengah wabah COVID-19 ini, seperti menjalankan ibadah sholat tarawih, kemudian zakat, ya, seperti apa sebagai anggota DPRD Anda melihat? Ya, alhamdulillah saya sangat sependapat dengan apa yang Pak Ustadz, Pak Doktor sampaikan, bahwasanya memang di dalam pembatasan sosial berskala besar ini, masjid itu jangan digembok, ya. Masjid itu dibiarkan azan untuk penanda waktu, sehingga masyarakat yang di rumah bisa menyelenggarakan sholat. Kemudian juga masih ada nuansa keimanan dan dampak yang didapatkan akibat Ramadan ini. Jadi jangan sepenuhnya digembok. Namun juga diminta kesadaran kepada masyarakat, ya. Nah, ini kalau di Makassar, kalau tidak dikunci masih bisa masuk, itu masih masuk itu masyarakat untuk melaksanakan sholat. Nah, ini juga butuh kesadaran dari kedua belah pihak. Nah, ini dituntut juga dari aparat, dari tingkat RT, RW, kemudian dari kelurahan untuk bisa menyadarkannya. Sebenarnya saya sepakat bahwasanya memang berikan kesempatan untuk azan dan pelaksanaan pembacaan ritual-ritual masjid. Ya, Pak Anwar sebagai anggota DPRD Kota Makassar ini hal-hal apa saja yang sudah dilakukan, Pak, sebagai anggota Dewan? Ya, untuk masyarakat yang paling COVID ini, Pak, kita lakukan adalah, betul saya juga di Bangkar, adalah mengontrol pemerintah di dalam belanja budget yang diberikan, kemudian mengendorse kepada pemerintah supaya bantuan sosial yang diberikan itu segera diberikan kepada masyarakat, dibagikan. Kami juga melihat dan memperhatikan, ini juga masukan buat Pak Ismail, minta tolong supaya di rumah sakit yang ada di Makassar ini dilihat dan difasilitasi, karena masih banyak keterbatasan seperti APD. Contoh yang saya dapat masukkan, bahwa saya di rumah sakit Dadi kemarin airnya tidak jalan, padahal banyak pasien di sana. Nah, ini yang jadi masalah. Tapi sudah tersolusikan karena sudah dihubungi di dinas PDAM agar airnya bisa jalan. Nah, yang perlu juga Tabe kepada Pak Ismail juga, tolong diperhatikan. Siap. Ya. Nah, tim paramedis, karena mereka adalah garda terdepan yang berjuang untuk membantu masyarakat. Ada istilahnya, biarkan kami bekerja, Anda di rumah. Nah, ini kodong perlu tahu juga diperhatikan kesejahteraannya. Kalau mungkin juga ada insentif khusus untuk para medis yang aktif, ya, karena bagaimanapun juga mereka meninggalkan keluarganya, kemudian juga mereka berjibaku mempertaruhkan nyawa untuk membantu orang-orang yang tertangani. Tapi juga Pak Ismail, saya juga kebetulan anggota dewan kita Pak Andi Hadi Ismail ini, dia diberikan kepercayaan untuk memandikan jenazah, ya, Ketua KD Makassar. Nah, terbatasan peti jenazahnya ini belum datang. Nah, seperti itu. Mayatnya sudah selesai dimandikan, tetapi petinya belum ada. Ini tertunda. Nah, ini juga perlu bantuan. Nah, tapi mungkin juga masyarakat, Mbak Mirza juga perlu mendengar dari Pak Ismail bagaimana nih trending dari penyebaran COVID khususnya di Makassar ini.
Apakah masih kurva ke atas atau sudah mulai kurva ke bawah? Ya, apalagi masa pembelakangan PSBB gitu, Pak. Jumlah yang meninggal, pasien yang menderita itu, apakah grafiknya masih naik atau sudah mulai turun sekarang? Nah, ini juga perlu kita dengarkan, sampaikan kepada masyarakat agar menjadi awareness ataupun menjadi perhatian dari mereka. Begitu Mbak Mirza. Ya, baik. Kita ke Pak Ismail. Nah, ini bagaimana tanggapan Pak Ismail ini dari PR ataupun catatan dari Pak Anwar tadi? Silakan, Pak. Ya, terima kasih banyak ya Pak Anwar. Pak dari Partai Keadilan Sejahtera ya. PKS, Pak. PKS ya betul, ya. PKS. Ya, saya buka dulu supaya tidak terlalu Jadi saya kira apa yang disampaikan tadi, saya kira menjadi tujuan kita semua ya. Semoga pelaksanaan daripada PSBB ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Mungkin yang masih tadi persoalan ada layanan-layanan di rumah sakit seperti tadi, saya kira sudah ada solusi itu. Saya kira jadi anggota dewan kita itu bukan hanya memberikan masukan, tapi ternyata memberikan juga solusi. Ya, karena memang anggota dewan kita ini secara umum aktif ini dalam mendukung bagaimana pemutusan mata rantai COVID-19 kita di Kota Makassar ini. Tadi sudah ada penanganan soal air itu dari perusahaan ya, PDAM, alhamdulillah. Nah, yang penting juga saya sampaikan tadi Pak Anwar juga pertanyakan soal kesejahteraan para tenaga medis kita ya. Ya, kebetulan saya ini di posko ada Ibu Kadis, ada Pak PJ ini di. Jadi info terkini Pak Anwar bahwa para tenaga medis kita itu ya, khusus untuk dokter spesialis itu kita siapkan insentifnya sampai kepada tenaga medis, sampai perawat yang paling yang mendukung layanan di khususnya di penanganan COVID ini kita berikan insentif. Ya, alhamdulillah lumayan juga ya. Demikian. Dan saya kira secara umum mengenai penyediaan alat pelindung diri kita sudah mendistribusikan juga. Ya, termasuk ke beberapa rumah sakit swasta yang menangani, yang merawat daripada pasien-pasien yang butuh penanganan di khususnya yang yang terpapar virus COVID-19 ini. Dan impor terakhir APD-APD yang ada ini sudah langsung termasuk ke puskesmas Pak Anwar. Jadi bukan hanya rumah-rumah sakit pemerintah, tapi rumah sakit swasta yang ikut berpartisipasi, ikut terlibat dalam penanganan COVID ini, itu sudah disiapkan, sudah dibagikan juga beberapa alat pelindung diri untuk yang bagaimana menjaga daripada tenaga-tenaga medis kita ini supaya tidak terpapar juga ya, harus menjaga kesehatan daripada dirinya. Itu saya kira ya, Pak. Yang bisa saya sampaikan. Ya. Baik, ini masih terkait ibadah begitu Pak. Untuk ibadah tahun ini agak berbeda ya, karena kita beribadah ataupun menjalani ibadah puasa di pandemi COVID-19 begitu. Kenapa jadi kecil suaranya, host? Iya, kalau kita bicara besar sekali semua. Baik. Ada gangguan teknis sekali. Sudah, Pak? Iya, ya. Ya, jelas ya. Baik, kita menjalani ibadah puasa untuk tahun ini agak sedikit berbeda begitu, Pak Ismail, karena kita ada di tengah pandemi COVID-19 begitu. Untuk sejauh ini pantauan Bapak sendiri itu seperti apa untuk untuk ibadah sendiri di beberapa masjid begitu, Pak? Intinya apa yang bisa kita petik begitu di tengah kita menjalani ibadah puasa di tahun ini, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak? Ya, jadi saya kira hikmah di balik penanganan hikmah Ramadan ini dalam penanganan COVID-19 di Kota Makassar, saya sangat
memiliki hikmah. Ya, kenapa saya katakan? Karena tentu tujuan utama daripada pembatasan sosial berskala besar ini bagaimana membatasi pergerakan orang. Yang pertama, bagaimana membatasi pergerakan orang. Walaupun di sisi lain ada pembatasan-pembatasan yang dikecualikan. Ya, katanya keluar rumah itu karena terpaksa. Ya, ada hal penting tapi tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan, gunakan masker, ya, cuci tangan dan jaga jarak itu. Terus yang kedua, tentu orang berpuasa, ya tentu lebih banyak mau di rumah ya untuk ya paling tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang terkait dengan Ramadan ini, ya itu. Juga yang lain tentu di hikmah Ramadan ini mayoritaskan penduduk kita ada di Kota Makassar ini ya, 90% itu kurang lebih mayoritas Islam. Jadi tentu ini menjadi hikmah yang ada di dalam pelaksanaan PSBB ini. Orang membatasi diri, orang tidak perlu, tidak usah keluar rumah. Dan tadi disampaikan juga Pak Anwar bahwa memang di dalam pengaturan pembatasan orang beribadah di rumah saja, tapi rumah-rumah ibadahnya seperti masjid tetap azan setiap waktu. Ya, gereja-gereja tetap membunyikan loncengnya. Pihara maupun tempat lainnya lah, itu tetap melaksanakan, tapi orang tidak bisa lagi melaksanakan ibadah di tempat tersebut. Makanya di rumah aja. Walaupun di sana sini memang masih ada, tapi alhamdulillah sampai hari ke-6 semalam itu ada memang masih ada beberapa yang melakukan, tapi itu pihak keamanan sudah melakukan pemanggilan. Karena yang dipanggil nanti itu bukan jamaahnya, yang dipanggil itu pengurus masjidnya, Pak. Yang dipanggil itu imamnya yang berani tidak patuh pada perintah aturan yang sudah dilaksanakan. Tapi ini mudah-mudahan ke depan pasti akan lebih taat lagi. Harapan kita untuk bisa lebih disiplin dan patuh. Karena pembatasan sosial berskala besar ini tak lain dan tak bukan bagaimana bisa memotong mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Kota Makassar. Baik, terima kasih Pak Ismail. Saya mungkin untuk closing statement-nya Pak untuk perbincangan kita di pagi hari ini cukup singkat saja Pak Ismail. Ya, apa dulu? Langsung kalau sisa. Ya, singkat aja Pak. Ya, saya kira karena saya terlanjur nih ya karena ini mau temani Pak Wali, misalnya lagi Bitcoin ini lagi musrembang nasional. Jadi begini saya kira ya, apa yang menjadi harapan kita dalam pelaksanaan 14 hari PSBB ini. Yang pertama, mari kita patuh apa yang disampaikan, apa yang diatur oleh pemerintah. Ini tidak lain dan tak bukan untuk menjaga kesehatan, keberlangsungan hidup kita ya. Karena kita ketahui bahwa virus COVID-19 ini sampai saat ini belum ada obatnya. Walaupun ada info-info bahwa ini ada obat yang bisa memberikan menyembuhkan ya, itu secara medis ya. Yang kedua, tentu benteng utama daripada pelaksanaan PSBB ini pembatasan pergerakan orang, pembatasan jarak, pembatasan lainnya itu ada di dalam keluarga. Kalau keluarga kita kuat, membatasi anak, keluarga, istri, ya termasuk saya menyampaikan kepada tetangga saya bahwa jangan kita mengabaikan apa yang diatur dalam PSBB ini. Karena ini semua tentu untuk untuk menjaga kelangsungan hidup. Ya, ekonomi masih bisa dilakukan besok setelah kita keluar daripada PSBB ini. Ya, dan jangan lupa selalu menggunakan masker pada saat berada di luar rumah, termasuk dalam rumah kalau kita tidak yakini diri kita ya dengan keluarga, karena ada gejala satu yang harus diwaspadai, orang tanpa gejala.
Jadi kalau yang tiga jelas, ODP, PDP dan positif itu jelas, mungkin sudah dirapid, sudah di swab. Tapi kalau yang OTG ini tidak dijamin. Sehingga saya selalu sampaikan ke teman-teman keluarga saya bahwa harus kita tetap dalam waspada. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga lingkungan kita kalau ada disinfektan. Itu saya kira dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustaz, apa yang bisa kita simpulkan begitu Pak dari hikmah Ramadan di tengah ini COVID-19 ini, Pak Ustaz? Iya, baik. Pertama, saya ingin sampaikan dengan mengutip satu ayat bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya, ya Allah, tidak ada yang kau takdirkan atau ciptakan di muka bumi ini sia-sia. Karena itu jauhkan kami dari siksa api neraka. Berdasarkan ayat ini yang konteksnya doa adalah bahwa disinilah kita begitu dituntut untuk terus belajar. Dalam arti kita sebagai suami yang selama ini tidak pernah jadi imam untuk istri dan anak kita, karena adanya fenomena COVID-19, kemudian pemerintah kita menganjurkan kita beribadah di rumah, banyak suami WA saya, banyak suami SMS saya, ya, dia bilang, Ustadz, bagaimana saya jadi imam tarwih? Karena sudah putih rambut saya hanya bisa jadi imam duhur dan asar. Nah, ini adalah salah satu kesempatan bagi kita kepada para suami. Kalau selama ini kita tidak bisa jadi imam, ayo sekarang kita belajar. Nah, karena juga sudah terlanjur sekarang kita harus jadi imam, tidak punya kesempatan lama untuk belajar, dalam hukum agama boleh kita jadi imam sambil membuka mushaf Al-Quran. Ya, jadi letakkan Al-Quran di depan kita sambil kita baca. Apa surah yang kita mau baca kalau memang kita tidak hafal. Nah, kemudian yang kedua, bahwa maksimal atau tidaknya PSBB di Kota Makassar ini tidak ditentukan saja oleh pemerintah. Tetapi kesadaran dan dukungan masyarakat, terutama umat Islam, untuk tetap menjaga jarak. Jangan keluar rumah dulu, apalagi hanya sekedar untuk sholat tarawih. Insya Allah, kita sholat tarawih tahun ini, pahalanya ya kurang lebih sama dengan kita sholat tarawih di masjid, ketika masjid itu aman. Allah Maha tahu bahwa kita saat ini bukan bermaksud meninggalkan masjid, tapi membuat ya sebuah ikhtiar sebagaimana tuntunan Nabi, bahwa la dororo wa la diroro. Jangan membuat kalian menjadi orang yang berbahaya dan jangan membahayakan orang lain. Terakhir sekali, bahwa melanggar PSBB bagian dari melanggar ajaran Allah. Ini merujuk pada Quran surah An-Nisa ayat 59. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah dan Rasulnya sama dengan kepatuhan kita kepada pemerintah. Saya kira seperti itu para pendengar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke Pak Anwar. Apa hikmah yang bisa kita petik? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya kepada Pak Ismail dulu sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap COVID-19 ini di Makassar. Tapi Pak Ismail, mohon dibantu masyarakat. Bisa berikan masker, ya. Masker untuk seluruh masyarakat Makassar. Tadi saya menghitung kalau ada 2 juta penduduk Makassar, dengan masing-masing dapat 2 masker, itu sekitar 2 miliar. Nah, dan ini jangan diambil secara terpusat, turunkan kepada kelurahan untuk diproduksi secara massal, sehingga UKM juga ini bergairah bergerak. Alhamdulillah kemarin saya mencetak 10.000 masker dan itu memberdayakan masyarakat di daerah Tidung Mariolo.
ada 8 orang penjahit yang memproduksi masker tersebut, dan itu bisa kita lakukan dan mereka senang karena mendapatkan dana. Nah itu tadi 2 miliar itu saya hitung satu lembarnya 5.000, padahal bisa lebih rendah daripada itu harganya. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ismail minta tolong supaya di force lagi bantuan kepada masyarakat, ya, baik itu yang berdampak COVID maupun untuk PKH-nya maupun untuk rastranya. Jadi sinergi ini, begitu pemerintah memberikan dana bantuan dari Dinsos yang non PKH, yang non rastra, PKH-nya juga keluar, rastranya juga keluar, jadi tidak ada kecemburuan, sama-sama dia dapat bantuan. Seperti itu. Singkat, Pak. Waktu kita cukup singkat, Pak. Ya, baik. itu saja. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdul Wahid yang telah memberikan pencerahan kepada kita bahwasanya memang kita harus menjaga umat ini daripada kepunahan. Jangan sampai masyarakat Makassar punah. Gitu. Kepada Ustadz Pak Ismail, terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Minta tolong juga supaya masyarakat diedukasi dengan baik, kemudian juga mendapat layanan terbaik untuk pemeriksaan kesehatannya. Sakit juga di treatment dengan baik, kalau perlu tidak bayar, bikin gratis gitu, karena katanya sih di beberapa rumah sakit bayaran untuk pasien COVID itu mahal. Gitu. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar Farouk. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Komisi C. Kemudian terima kasih juga untuk Ustadz Abdul Wahid. Terima kasih Ustadz. Kemudian terima kasih juga Bapak Ismail Haji Ali, juru bicara gugus tugas COVID-19. Dan sedianya pagi hari ini kita juga akan berbincang bersama Kapol Edi Mas Polrestabes Makassar, tapi karena bertepatan ataupun bersama dengan tugas sehingga maaf beliau tidak bisa bergabung ya bersama kami di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk semua narasumber dan Smart Listener menjalani ibadah puasa di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga kita ikhlas ya untuk disiplin menjalani aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah, dan tentunya ini untuk kepentingan kita bersama ya, menopang penyebaran COVID-19. Sekali lagi terima kasih Smart Listener dan Bapak Ismail Haji Ali juga terima kasih sebagai gugus tugas dari COVID-19. Terima kasih sekali lagi Pak Ismail Haji Ali. Dan selanjutnya demikian untuk pembicaraan kita di pagi hari ini. Akhirnya saya Mirza Randy pamit. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. They call it news, knowledge, business information, wisdom, inspiration, but we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia.